Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Dwiananda. Nama panggilan saya Belut. Saya berasal dari kelompok Saipai. NPM saya 250830104141. Di sini saya sudah merangkum materi Admendagri itu yang sudah terlaksana pada hari Sabtu kemarin. Di beberapa rangkuman yang saya tulis di sini yang sudah disampaikan, yang pertama oleh Kak Aditya terkait organisasi dan kepanitiaan. Nah, di sini organisasi memiliki definisi wadah resmi atau non resmi untuk menampung aspirasi di luar kegiatan non akademik yang memiliki visi serta misi yang sama serta mengembangkan potensi diri. Untuk beberapa manfaat organisasi: melatih soft skill, hard skill, memiliki relasi yang luas, dan memilih dalam membagi waktu. Baik, langsung terkait definisi kepanitiaan. Di sini sebuah kumpulan orang untuk menyusun, mengelola suatu kegiatan dalam kurun waktu yang terbatas agar dapat berjalan efektif, efisien. Tujuannya untuk dapat membagi tugas. Dan manfaat kepanitiaan di sini melatih soft skill, hard skill, dan menambah pengalaman. Baik, langsung masuk ke dalam materi struktur organisasi. Di sini struktur organisasi yang pertama eksekutif, ada BPH. BPH meliputi ketua himpunan, nomor 2 wakil, nomor 3 sekre, yang nomor terakhir bendahara. Dan ada PLJ yang bertugas untuk pengawasan dan BPH untuk mengatur penuh. Dan ada struktur kepanitiaan untuk ketua pelaksana. Ada beberapa struktur kepanitiaan di sini. Yang pertama ketua pelaksana, kedua wakil ketua, ketiga sekretaris, dan keempat bendahara. Yang nomor 5 divisi acara, divisi PDD, divisi humas, dan divisi perlengkapan. Lalu hal yang perlu diperhatikan untuk menjalankan semua ini: yang pertama skala prioritas nomor pertama, yang kedua otomatis tanggung jawab, yang nomor 3 harus kerjasama dalam tim. Nah, untuk yang terakhir manajemen waktu. Itu merupakan hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting ya untuk berkelangsungan acara. Baik, yang di sini langsung untuk materi yang ketiga terkait eksploitasi minat dan bakat. Jadi di sini apa sih minat itu? Ya, minat adalah ketertarikan yang membuat kita rela meluangkan waktu untuk hal tersebut. Jadi kalau minat, dan apa sih bakat itu? Bakat itu potensi khusus atau bawaan sejak lahir ya anggapannya ya. Nah, di sini minat ada beberapa, termasuk minat akademik, minat sosial, minat di sosial, kreatif, praktik, belajar riset, organisasi, komunikasi, desain musik, IT, memasak, olahraga. Langsung masuk jenis-jenis bakat. Di sini ada logis, matematis, musikal, verbal, kinestik, visual, spasial. Dan ada pun rangkuman yang terakhir di sini saya tulis. Nah, di sini saya menulis bagaimana cara kita nggak takut untuk mencoba hal-hal baru. Ya, itu banyak sekali dan tidak dapat diulang lagi selagi ada kesempatan, mengapa tidak. Jadi kita itu harus mencoba lah, karena kita pada dasarnya untuk menjadi manusia itu untuk kayak kepo gitu lah. Kita itu harus pengen coba-coba untuk menambah wawasan yang baru. Jadi kita itu jangan sampai kita udah terjebak di zona nyaman dan akhirnya kita itu nggak mau untuk melangkah gitu. Jadi di sini kita perlu tahu bakat dan minat, karena itu sangat penting untuk menunjang visi misi diri kita dan perlu diketahui sedini mungkin agar mengerti arah ke depan. Ya, di sini ada peran minat dan bakat dalam pengembangan diri. Yang pertama untuk menumbuhkan kepercayaan diri, yang kedua modal penting untuk karir, prestasi, dan kontribusi sosial, yang ketiga jadi kompas hidup di arah hidup. Baik, yang terakhir di sini ada strategi untuk mencari peran minat dan bakat. Yang pertama pelatihan,
Dan kedua, mungkin ini yang sangat penting ya bagi saya itu lingkungan. Dan yang ketiga dari diri kita sendiri yaitu coba-coba komunitas. Baik, di sini saya ada beberapa quotes, ada satu quotes ya. Jadilah orang spesialis, jangan paksakan menjadi generalis karena akan berat bagi mental. Jadi kita itu sebenarnya pada materi ini harus apa ya, kayak kita itu diwajibkan untuk semua itu untuk mencoba hal baru. Jadi di perkuliahan ini kita harus mencoba hal baru untuk kita mengetahui siapa jadi diri kita. Baik, terima kasih untuk rangkuman tugas pengganti admin itu terkait wawancara dan merangkum materi admin itu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Bunanda, nama panggilan saya Tulus. Saya dari kelompok SAIPAI, NPM saya 250830104141. Di sini saya mengerjakan tugas pengganti terkait admin Dewan, yaitu wawancara di teman kelompok. Sebelumnya boleh perkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hafiz dari kelompok NAMPI, nama panggilan Scarlett dengan NPM 250830101047. Langsung saja terkait pertanyaan. Yang pertama, kalau boleh tahu, yang kamu ketahui tentang kepanitiaan itu apa, serta berikan manfaatnya. Yang pertama, kepanitiaan. Kalau menurut saya kepanitiaan itu sekelompok orang yang dibentuk untuk menyukseskan sebuah acara maupun sebuah event. Untuk manfaatnya itu sendiri, itu tuh ada beberapa manfaat, termasuk soft skill dan hard skill. Nah, soft skill itu meliputi seperti menambah relasi, terus mengasah skill komunikasi, sama menambah pengalaman. Baik, terima kasih. Untuk orang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Briananda, nama panggilan saya Gelut. Saya dari kelompok SAIPAI, NPM saya 250830104141. Di sini saya ingin mengerjakan tugas pengganti admin itu terkait wawancara 5 orang materi di admin. Baik, sebelumnya boleh dimulai. Perkenalkan, nama saya Muazzam Astiamani, nama panggilan saya Olaf dari kelompok 8 Sibon. NPM saya 250830100140. Langsung saja terkait pertanyaan ini yang saling berhubungan. Kalau boleh tahu, yang kamu ketahui tentang organisasi itu apa sih, serta berikan manfaat ke keorganisasian itu. Organisasi itu yang saya ketahui itu wadah resmi maupun non resmi yang dibentuk untuk menampung aspirasi. Kita bisa mengembangkan potensi diri juga. Nah, serta menjadi sarana pembelajaran di luar akademik. Manfaat dari organisasi itu kita bisa melatih hard skill, soft skill. Kita bisa kerjasama, teamwork gitu. Nah, terus kita bisa manajemen waktu juga, bisa sosialisasi di organisasi itu. Nah, udah yang saya tahu. Oke, baik, terima kasih untuk Azam untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Briananda, nama panggilan saya Gelut. Saya dari kelompok SAIPAI, NPM saya 250830104141. Saya hari ini izin mengerjakan tugas pengganti admin itu terkait wawancara 5 orang di materi di hari admin. Sebelumnya boleh perkenalan lebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Farok. Saya NPM saya 2508301036. Terkait langsung saja pertanyaan yang pertama dan kedua. Kalau boleh tahu, sebutkan macam-macam departemen serta berikan salah satu tugas dari departemen tersebut. Jadi di Masada itu terdiri dari kurang lebih 8 departemen yang ada gitu ya. Yang pertama itu Advo, Advokesma, yang kedua itu dalam negeri, yang ketiga luar negeri,
pendidikan, kaderisasi, pengabdian masyarakat, kominfo, sama kewirausahaan. Jadi yang salah satu tugasnya yaitu yang Advokesma itu tugasnya itu menjadi perantara antara mahasiswa sains data dengan pengurus sains data itu, entah itu dosen atau TU, dan juga mungkin mereka bakalan menjadi orang yang membagikan informasi gitu loh, kayak misalkan ada informasi penting seperti TS, atau kalau misalkan ada pemberitahuan kayak mau skripsi atau apa segala macamnya itu nanti ke advo. Baik, terima kasih untuk Barok ya terkait waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Duyananda. Nama panggilan saya Kelut. Saya dari Kampus SciPy. NPM saya 250830104141. Di sini saya mengerjakan tugas pengganti admin data itu terkait wawancara materi di admin data itu. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Abi Karimil Hakim. Nama panggilan saya Gervit dari kelompok 8 Sibor dengan NPM 250830010038. Baik, Abi, langsung saja pertanyaan pertama dan kedua ini. Kalau boleh tahu nih, menurut kamu apa sih pengertian minat dan pengertian bakat itu? Oke, baik. Untuk pengertian minat sendiri itu adalah suatu rasa ketertarikan dari kita sendiri, itu tertarik dalam bidang apa atau kegiatan apa sehingga kita itu meluangkan waktu untuk merasa ketertarikan itu untuk melakukan kegiatannya. Lalu untuk bakat sendiri itu adalah skill yang kita miliki dari lahir. Jadi kita sudah memiliki skill itu lebih baik daripada orang lain meskipun kita kurang minat di dalam bidang itu. Terima kasih. Baik, untuk waktunya terima kasih Abi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Duyananda. Nama panggilan saya Kelut. Saya berasal dari kelompok SciPy. NPM saya 250830104141. Di sini saya mengerjakan tugas pengganti admin data itu terkait materi admin data itu. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Alvira Davina Faluti. Nama panggilan saya Roblok. Saya berasal dari kelompok sastrawi dengan NPM 25083010127. Ya, langsung saja terkait dua pertanyaan di admin data itu tentang materi, yaitu yang pertanyaan yang pertama, yang kamu ketahui jenis-jenis minat, dan pertanyaan kedua peran minat. Oke, jadi di sini di jenis-jenis minat itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada minat akademik, ada minat sosial, ada minat kreatif, dan minat praktis. Dan untuk peran minatnya sendiri itu bisa menjadi kompas hidup atau tujuan hidup kita nanti ke depannya, lalu bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu untuk dapat mendukung karir kita ke depannya, bisa untuk membuat prestasi kita juga. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.